Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ocha Septilia dengan ujung NIM 100. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang ditulis oleh Guillermo Toro dan Manuel Pinto yang berjudul Plant Respiration Under Low Oxygen atau respirasi tanaman pada kondisi oksigen rendah. Yang pertama itu ada abstrak. Respirasi merupakan proses oksidasi penting pada tumbuhan yang melibatkan 3 jalur. Yang pertama itu glikolisis, siklus asam trikarboksilat atau TCA, dan fosforilisasi oksidasi. Tumbuhan memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah, termasuk ketersediaan oksigen yang rendah. Tinjauan ini menganalisis pengetahuan terkini mengenai aspek metabolisme dan fungsional respirasi tumbuhan, komponen-komponennya, serta responnya terhadap perubahan lingkungan, khususnya pada kondisi hipoksia. Dibahas pula peran respirasi dalam sintesis senyawa baru, pemeliharaan molekul dan struktur sel, serta fungsinya di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan. Tinjauan ini juga membahas jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat ketersediaan oksigen terbatas, seperti fermentasi etanol, laktat, dan alanin. Pemahaman mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik penting untuk pengembangan strategi peningkatan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan. Selanjutnya itu ada latar belakang penelitian. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang masalah yang sedang diteliti, mencakup perkembangan pengetahuan sebelumnya, kekosongan atau celah yang ada di dalam penelitian sebelumnya, dan pentingnya topik tersebut. Respirasi merupakan proses metabolisme fundamental pada tumbuhan yang bertanggung jawab atas produksi energi dan penyediaan bahan baku untuk sintesis berbagai senyawa. Proses ini melibatkan 3 jalur utama. Yang pertama itu glikolisis, siklus asam trikarboksilat atau TCA, dan fosforilisasi oksidasi. Meskipun respirasi telah banyak dipelajari, mekanisme pengaturan dan pengendaliannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tumbuhan sebagai organisme autotrofik memiliki karakteristik unik dalam proses respirasinya. Mereka menunjukkan plastisitas metabolisme yang tinggi, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk stres abiotik seperti kekurangan oksigen. Fleksibilitas ini memungkinkan tumbuhan untuk memodifikasi jalur respirasi konvensional guna mempertahankan produksi energi dan fungsi seluler penting lainnya. Penelitian ini telah mengungkapkan kompleksitas tambahan dalam respirasi tumbuhan, termasuk penemuan jalur alternatif seperti siklus GABA dan glioksilat, serta protein seperti oksidasi alternatif atau AOX, dan protein tak berpasangan atau UCP yang terlibat dalam respon terhadap stres. Selain itu, pemahaman tentang peran respirasi dalam aklimatisasi terhadap berbagai jenis stres abiotik terus berkembang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis keadaan terkini, pengetahuan tentang respirasi tumbuhan, baik dari segi metabolisme maupun dari sudut pandang fungsional. Melakukan analisis komparatif jalur metabolisme utama respirasi aerobik pada hewan dan tumbuhan. Mengkaji kemajuan pengetahuan terkini tentang fungsi respirasi pada tumbuhan di luar peran tradisionalnya sebagai proses pembangkit energi. Membahas peran respirasi dalam sintesis senyawa baru dan dalam pemeliharaan molekul dan struktur sel tumbuhan. Menganalisis fungsi respirasi tumbuhan di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan dengan perhatian khusus pada kondisi kekurangan oksigen. Menjelaskan respons berbagai bagian sistem respirasi anaerobik terhadap pembatasan oksigen pada tumbuhan. Mengkaji fungsi jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen dibatas, seperti pada kondisi hipoksia. Selanjutnya itu ada memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik, khususnya dalam kondisi kekurangan oksigen. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu tinjauan literatur. Melakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah
terkini tentang respirasi tumbuhan, mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel penelitian, tinjauan, dan studi eksperimental yang relevan dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan database online. Yang kedua itu ada analisis komparatif, membandingkan jalur metabolisme utama respirasi aerobik pada tumbuhan dan hewan untuk mengidentifikasi keunikan respirasi tumbuhan. Yang ketiga, sintesis informasi, mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang respirasi tumbuhan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti jalur metabolisme, regulasi enzim, respon terhadap stres, dan adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Yang keempat itu evaluasi kritis, menilai kekuatan dan keterbatasan studi-studi yang dianalisis, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan saat ini, dan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kelima, fokus pada studi kasus, menganalisis studi-studi spesifik yang meneliti respon respirasi tumbuhan terhadap berbagai jenis stres, terutama kondisi kekurangan oksigen. Yang keenam itu analisis jalur metabolisme alternatif, mengkaji literatur yang membahas jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen terbatas. Yang ketujuh, konsultasi ahli. Jika memungkinkan berkonsultasi dengan para ahli di bidang fisiologi tumbuhan untuk mendapatkan wawasan tambahan dan validasi interpretasi. Yang kedelapan itu ada sintesis akhir, mengintegrasikan semua informasi yang dikumpulkan untuk menyusun tinjauan komprehensif tentang respirasi tumbuhan dengan fokus khusus pada adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Dan yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan, merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan mengidentifikasi aplikasi untuk penelitian masa depan. Metode ini mencerminkan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan mensintesis literatur yang ada guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang respirasi tumbuhan dan adaptasinya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama itu ada kekurangan, keterbatasan pemahaman mekanisme. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, mekanisme pengatur respirasi pada tumbuhan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman mendalam mengenai proses tersebut. Selanjutnya ada variabilitas data. Penelitian tentang respirasi tanaman seringkali menunjukkan perbedaan berdasarkan spesies dan jaringan yang mungkin membatasi generasi hasil. Pengaruh lingkungan yang belum terbukti. Banyak faktor lingkungan yang memengaruhi respirasi seperti suhu dan salinitas. Mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks yang lebih luas. Keterbatasan metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak mencakup semua aspek respirasi, sehingga hasilnya bisa jadi tidak komprehensif. Kurangnya data longitudinal. Penelitian yang hanya mengambil data pada satu titik waktu mungkin tidak mencerminkan dinamika respirasi tanaman dalam jangka panjang. Selanjutnya, fokus pada jalur tertentu. Penelitian mungkin lebih fokus pada jalur metabolisme tertentu seperti glukolisis dan siklus TCA, sementara jalur alternatif lainnya mungkin kurang diperhatikan. Keterbatasan aplikasi praktis. Meskipun analisis teoritis mungkin kuat, aplikasi praktis dari temuan ini dalam agrikultur atau bioteknologi mungkin tidak cukup terbahas. Yang terakhir itu sumber referensi yang terbatas. Jika referensi yang digunakan tidak cukup beragam atau terbaru, ini bisa membatasi validasi dari kesimpulan yang diambil. Selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini ada yang pertama komprehensif. Jurnal ini memberikan tinjauan mendalam tentang berbagai aspek metabolisme respirasi pada tanaman, mencakup jalur-jalur utama dan alternatif, serta respon terhadap stres lingkungan. Relevansi terhadap stres lingkungan, penelitian ini membahas bagaimana respirasi tanaman beradaptasi dengan kondisi oksigen rendah dan stres abiotik lainnya, yang sangat relevan dalam konteks perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan. Analisis jalur metabolisme. Jurnal ini menyajikan analisis komparatif yang jelas antara jalur metabolisme respirasi pada tumbuhan dan hewan, memberikan wawasan mengenai perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Referensi terpercaya. Menggunakan banyak referensi dari
penelitian sebelumnya memberikan kredibilitas dan dasar ilmiah yang kuat untuk temuan yang disampaikan. Selanjutnya itu ada fokus pada metabolisme alternatif, menyoroti jalur non-fosforilisasi atau alternatif yang mungkin penting dalam kondisi stres, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jurnal ini berkontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai respirasi tanaman yang dapat membantu dalam pengembangan strategi baru dalam agrikultur dan bioteknologi. Keterkaitan dengan proses biologi lain menunjukkan hubungan antara respirasi dan proses biologi lainnya seperti sintesis senyawa dan pertumbuhan, memberikan perspektif yang lebih luas tentang fungsi respirasi dalam ekosistem. Selanjutnya menyoroti peran enzimatik, membahas pentingnya berbagai enzim dalam jalur metabolisme respirasi, memberikan wawasan tentang potensi target untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Adaptasi terhadap hipoksia, penelitian ini menunjukkan bahwa tanaman dapat beradaptasi dengan kondisi oksigen rendah atau hipoksia melalui jalur alternatif dalam metabolisme respirasi seperti jalur fermentasi yang menghasilkan etanol atau asam laktat. Peran enzim dalam metabolisme, hasil penelitian mengidentifikasi enzim kunci seperti heksokinase atau HEK dan fosfoglukomutase atau PGM yang berperan penting dalam glikolisis dan membentuk pati, menunjukkan pentingnya pengaturan enzimatik dalam respirasi tanaman. Perbedaan respirasi berdasarkan spesies dan jaringan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam laju respirasi antara spesies dan jaringan tanaman, dengan contoh spesifik seperti respirasi daun yang lebih aktif pada malam hari. Yang selanjutnya itu ada efek stres lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa berbagai faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan kekurangan nutrisi dapat memengaruhi laju respirasi dan metabolisme tanah. Selanjutnya itu ada fleksibilitas metabolik. Jurnal ini menyoroti fleksibilitas metabolik pada tanaman dalam respon kondisi stres dengan kemampuan untuk mengalihkan jalur metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi. Pengaruh radiasi dan suhu. Penelitian menunjukkan bahwa radiasi dan suhu berinteraksi untuk memengaruhi laju respirasi dengan pengaruh yang signifikan terhadap rasio CO2 yang dihirup dan diproduksi. Peran jalur GABA. Ditemukan bahwa jalur asam GABA berperan dalam respon tanaman terhadap stres, memperlihatkan potensi fungsionalnya dalam metabolisme tanaman. Produksi ATP. Penelitian menggarisbawahi pentingnya produksi ATP melalui proses fosforilisasi atau oksidasi, yang merupakan langkah kunci dalam pemanfaatan energi dari substrat glukosa. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang metabolisme respirasi pada tanaman, terutama dalam konteks kondisi oksigen rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman memiliki kemampuan adaptasi yang signifikan dalam menghadapi stres lingkungan melalui jalur metabolisme alternatif. Adaptasi ini meliputi pengalihan dari respirasi aerobik ke jalur fermentasi seperti produksi etanol atau asam laktat, yang memungkinkan mereka untuk terus menghasilkan energi meskipun dalam keadaan hipoksia. Peran enzim seperti heksokinase dan fosfoglukomutase sangat penting dalam pengaturan metabolisme energi dan sintesis senyawa. Penelitian ini juga menyoroti variabilitas respirasi berdasarkan spesies dan jaringan serta pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan salinitas yang dapat mempengaruhi laju respirasi. Fleksibilitas metabolik dan mampu untuk merespon perubahan lingkungan merupakan aspek kunci dari fisiologi tanaman yang dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap kondisi stres. Temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman ilmiah mengenai respirasi pada tanaman, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat diterapkan dalam bidang agrikultur dan pengelolaan sumber daya alam di masa depan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, stop kan? Terus Rah, Keluar ke? pencet ini, Enter. kali kan? Iya. Terus ini. Iya.